Halo, perkenalkan nama saya Herfian dengan NIM 200906501013, dosen Muhammad Iman Ma'ruf, SP MSc. Ini adalah tugas mata kuliah dari aspek hukum dalam ekonomika, bermaterikan haki, yaitu hak kekayaan intelektual. Apa itu haki? Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Fungsi dan tujuan dari haki: 1. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. 2. Untuk mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. 3. Meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual, karena dengan adanya haki akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. 4. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Dasar hukum haki. Dasar hukum haki mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Berikutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, yang berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, yang berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, yang berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, yang berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Prinsip haki. Haki sendiri memiliki 4 prinsip, yaitu 1. Prinsip ekonomi, 2. Prinsip kebudayaan, 3. Prinsip keadilan, dan 4. Prinsip sosial. Prinsip ekonomi yaitu haki memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Prinsip kebudayaan yaitu haki meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat. Haki memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Prinsip sosial yaitu haki merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Jenis-jenis haki. Haki memiliki 2 jenis, yaitu hak cipta dan hak industri. Hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungan hak industri. Hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. 2. Merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan, produk, atau jasa. 3. Desain industri. Desain industri
adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. 4. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. 5. Rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan dengan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Dan 6. Indikasi geografis merupakan hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau jasa. Simbol terkait haki. Saat ini, untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat hakinya, maka telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui haki suatu produk. Berikut adalah simbol beserta penjelasannya. 1. Copyright. Simbol C artinya menunjukkan kepemilikan hak cipta. Maka, jika ingin dilakukan publikasi, perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. 2. Trademark. Simbol TM memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. 3. Service mark. Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu, misalnya suara unik yang ada dalam suatu film. Dan 4. Registered mark. Simbol R menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Bagaimana cara kepengurusan hak cipta dan hak kekayaan industri? 1. Mengisi formulir pendaftaran dengan mencantumkan 1. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta. 2. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta. 3. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. 4. Judul ciptaan. 5. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali. Dan 6. Uraian singkat ciptaan. 2. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan. Seperti contoh ciptaan berupa program komputer atau software, melampirkan 2 buah CD disertai buku petunjuk penggunaannya, dan berupa seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, dan gambar, melampirkan masing-masing 10 lembar berupa foto. Dan berupa lagu, melampirkan 10 buah berupa notasi dan atau syair. 3. Melampirkan dokumen, yaitu 1. Surat kuasa yang ditandatangani di atas materai 6000. 2. Fotokopi KTP pemohon dan pencipta. 3. Akta perusahaan. 4. NPWP atau nomor pokok wajib pajak perusahaan atau perorangan. 5. Surat pernyataan yang menyatakan ciptaan tersebut adalah asli. Dan 6. Surat pengalihan hak yang dari pencipta kepada pemegang hak cipta ditandatangani di atas materai 6000. 4. Membayar biaya permohonan. Catatan: proses pendaftaran kurang lebih 3 bulan dan haki secara resmi baru bisa dikeluarkan setelah kurang lebih 9 bulan semenjak pendaftaran. Sanksi pidana. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga diatur tentang pembebanan denda dan pelanggaran hukuman penjara sebagai sanksi pidana atas setiap pelanggaran hak cipta. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 terjadi perubahan yang cukup signifikan yang menyangkut sanksi pidana tersebut. Kalau pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 yang lalu, sanksi pidana hanya menentukan pidana penjara maksimal 5 tahun tanpa hukuman minimal. Tapi, pada undang-undang yang baru ini telah ditentukan hukuman minimal paling singkat 1 bulan penjara dan maksimal 7 tahun penjara serta denda sebesar 5 miliar rupiah. Kesimpulan,
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari video ini yaitu haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Dan dengan adanya haki, semua hal yang kita buat dan dari hasil pemikiran kita sendiri dapat terlindungi oleh hukum, baik itu berupa logo, gambar, musik, ataupun yang lainnya.